Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vica Marinda dan dari Citra Sari dengan nomor induk mahasiswa 20000111313. Program Studi Manajemen ingin menyampaikan tugas mata kuliah Kemuhammadiyahan kelas C, yaitu tentang film Sang Pencerah yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film Sang Pencerah ini menceritakan tentang seorang tokoh Muhammadiyah yang bernama Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Dalam film Sang Pencerah ini terdapat nilai-nilai Islam, yaitu 1. Nilai-nilai Islam tentang moral agama pada saat Kyai Haji Ahmad Dahlan berusia 15 tahun. Sebagian masyarakat di Kauman Yogyakarta mayoritas beragama Islam tetapi masih melakukan tradisi memberikan sesaji dan menyembah pohon-pohon besar untuk melancarkan rezeki dan lain-lainnya. Hal ini bertentangan dengan ajaran Allah atau berpaling dari ajaran Allah yang benar dalam Al-Quran. 2. Nilai-nilai Islam selanjutnya. Pada saat Kyai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan kepada para jamaah di Masjid Besar Kauman, ia berkata, dalam berdoa hanya dibutuhkan sabar dan ikhlas, bukan kiai, imam, khotib, ataupun sesaji, tetapi langsung kepada Allah. Hal ini menjelaskan agar dalam berdoa kita harus ikhlas, sabar, dan hanya memohon kepada Allah. 3. Nilai-nilai Islam ketiga yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan kepada muridnya bahwa orang yang beragama adalah orang yang merasakan ketentraman, keindahan, damai, dan cerah karena hakikatnya agama itu seperti musik, yaitu mengayomi dan menyelimuti, bukan yang membuat ragu atau tidak tenang. 4. Nilai-nilai Islam selanjutnya, tingkah laku, yaitu dalam Islam, tingkah laku para kiai-kiai di Masjid Besar Kauman dan sebagian para warga Kauman yang tidak mempercayai cara mengajar Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam mengenai ajaran agama Islam yang benar, bahkan menghina Kyai Haji Ahmad Dahlan dengan menyebutkan bahwa ia adalah seorang kafir dan menghancurkan langgar kidul miliknya yang biasanya untuk mengajar murid, mengaji, pengajian, dan tempat sholat. Tingkah laku ini sangat tidak baik, dalam Al-Quran disebut musyrik. Yang kelima, nilai agama tentang tingkah laku Kyai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan sholat dengan tepat waktu walaupun sedang sesibuk apapun. Hal ini terjadi kaitannya dalam film saat ia membeli kain tapi ia mendengar azan berkumandang, ia segera melaksanakan sholat dan berhenti transaksi sejenak, lalu ia akan mengambil kain yang ia beli setelah sholatnya. Jadi sesibuk apapun kita harus tetap melaksanakan ibadah sholat. Ide atau gagasan pembaharuan bukti pemikiran maju oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan yaitu 1. Kyai Haji Ahmad Dahlan mempelajari Islam lebih dalam. Dengan cara pada umur 15 tahun ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun untuk mengetahui dan mempelajari Islam lebih dalam. 2. Kyai Haji Ahmad Dahlan merubah dan membetulkan arah kiblat yang tidak tepat dengan semestinya pada masjid besar, langgar kidul, dan lain-lainnya. Hal ini ditinjau dari arah Jawa ke arah Arab. Yang benar adalah sedikit miring ke utara, kurang lebih 24 derajat dari arah barat, tetapi banyak dibantah oleh para kiai-kiai di Masjid Besar Kauman. 3. Untuk lebih mengembangkan mengenai tentang kesehatan dan pendidikan, maka Kyai Haji Ahmad Dahlan masuklah ke organisasi Budi Utomo. 4. Kyai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan pembaharuan dalam cara berpakaian, yaitu menggunakan jas, sorbet, jarik, dan sepatu modern. Ini merupakan campuran berpakaian Jawa dan Belanda. 5. Kyai Haji Ahmad Dahlan membuat sekolahnya sendiri dengan bantuan para muridnya, yaitu bernama Madrasah. 6. Kyai Haji Ahmad Dahlan membuat sebuah perkumpulan organisasi berdasarkan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 104. Organisasi ini bernama Muhammadiyah yang artinya pengikut Nabi Muhammad. Semangat yang saya dapatkan untuk kemudian saya lakukan di masa yang akan datang untuk memberi manfaat ke orang lain, yaitu semangat dalam mengejar kebaikan, mempelajari hal yang benar, belajar sabar dan ikhlas, dan tawakal sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Meski dihadapi berbagai rintangan dan kegagalan, kita harus tetap bisa
menghadapinya dengan ikhlas, sabar, dan tawakal, dan juga tetap berusaha bangkit dalam kegagalan tersebut, atau terus mencoba dan mencoba hingga mencapai apa hal yang diinginkan atau dicapai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.